Kesuksesan Anang Hermansyah melahirkan lagu-lagu pop untuk beberapa penyanyi termasuk sang istri Krisdayanti sepertinya tidak disertai dengan kesuksesan dirinya melahirkan solo album. Setelah sempat vakum 5 tahun, solo album terbaru Anang yang diberi judul Jati Diri ternyata kehilangan gaung di pasaran. Tapi menurut Anang hal itu bukan karena hasil karyanya tidak diterima di pasaran, tapi Anang menganggap pihak record company, dalam hal ini pihak Warner Music, yang memang kurang memberi respon. Kita harus pisah atau bagaimanapun, saya udah bersyukur pada Tuhan pada hari ini saya bisa merasakan kebahagiaan yang benar-benar nggak ada tandingannya. Berita rencana pernikahan artis Inneke Koesherawati sudah lama terdengar dan sepertinya kini kabar itu kian mendekati kebenaran. Kabar terbarunya, Inneke sudah memastikan diri akan menikah pada bulan Oktober nanti dengan kekasihnya yang disebut-sebut sebagai salah seorang pemilik gedung Menara Saida di Jakarta. Berita itu diperkuat dengan informasi yang menyebutkan kalau Inneke sudah memesan gaun pengantin pada perancang busana Aji Notonegoro. Benarkah begitu? Kita simak saja pernyataan Inneke Koesherawati kepada Cek dari Cek berikut ini. Pemirsa, jika ada artis yang paling sering diisukan akan menikah, maka Inneke Koesherawati lah orangnya. Kali ini isu rencana pernikahan artis cantik satu ini kembali merebak. Berita sumir yang terdengar kalau saat ini Inneke telah memesan gaun pengantinnya kepada desainer kondang Aji Notonegoro. Dan Inneke memilih bulan Oktober untuk melaksanakan hari pernikahannya dengan pria yang selama ini disebut-sebut sebagai pacarnya yang bernama Fahmi. Untuk mendapat kepastian tentang berita itu, Cek dari Cek mencoba mengkonfirmasikannya langsung kepada Inneke. Kitanya sendiri orang yang bersangkutan nggak tahu apa-apa, tahu nggak? Ini langsung orang berita, ya yang nikah nanti tanggal 10 Mei lah, ya kan? Ya yang udah pesen baju sama Aji Notonegoro lah, lucu aja. Jadi yang apa ya, nggak tahu deh mereka. Wartawan tuh denger dari mana juga nggak ngerti gitu loh. Risih ya, nih apa sih digosipin kawin mulu, kawin terus ya kan? Kalau nggak, pokoknya macem-macem deh gitu kan. Judulnya pokoknya kawin gitu kan. Ya, tapi lama-lama udah capek ya, lama-lama udah ketawa aja deh gitu. Habis mau gimana lagi dong. Aku kalau misalnya ada wartawan mau ngasih jawaban juga aku belum bisa ngasih jawaban ya kan, karena memang ya belum rencana ngapa-ngapain. Belum lama ini pernahkah Inneke memesan baju secara khusus kepada Aji Notonegoro? Enggak pernah. Enggak. Kalau pernah, tolong sekarang gantian tolong klarifikasi ke saya ya, kapan saya datang, hari apa, jam berapa, ya, sama siapa. Ketemu siapa di sana? Memang aku sama Mas Aji langganan ya. Tapi itu udah lama sekali gitu loh. Udah lama sekali jadi nggak pernah pesan lagi. Makanya aku kaget. Menyinggung seringnya Inneke dikabarkan akan menikah, bagaimanakah sikap Inneke atas berita itu? Saya jadi kayak dipaksa nih mau wartawan nih. Iya loh, jadi yang maksud saya bukan orang tua saya, wartawan yang maksud saya untuk menikah. Lucu kan? Musisi dan penyanyi Anang Hermansyah merasa kecewa ketika album terbarunya tidak terdengar gaungnya di pasaran. Karena itu, Anang berencana untuk keluar dari perusahaan rekaman Warner Music yang selama ini menanganinya. Dan sepertinya niat Anang itu didukung oleh sang istri Krisdayanti. Lalu bagaimana dengan nasib album duet Krisdayanti dan Anang yang berada di bawah bendera Warner Music? Kesuksesan Anang Hermansyah melahirkan lagu-lagu pop untuk beberapa penyanyi termasuk sang istri Krisdayanti sepertinya tidak disertai dengan kesuksesan dirinya melahirkan solo album. Setelah sempat vakum 5 tahun, solo album terbaru Anang yang diberi judul Jati Diri ternyata kehilangan gaung di pasaran. Tapi menurut Anang hal itu bukan karena hasil karyanya tidak diterima di pasaran, tapi Anang menganggap pihak record company, dalam hal ini pihak Warner Music, yang memang kurang memberi respon yang baik terhadap album solo terbarunya itu. Karena hal itu, Anang merasa kecewa, kemudian mengundurkan diri sebagai artis Warner Music. Kayaknya album itu sudah di-stuckkan oleh Warner kayaknya. Karena aku tidak lihat lagi di TV, terus tidak ada promosi lagi. Ya kebetulan ada seperti beginilah, Anang kelihatan lagi gitu. Kalau enggak ya tidak ada. Ini udah 2 minggu, 3 minggu ini aku udah usaha untuk aku keluar dari record company-ku. Karena aku tidak mau menjadi penyakit atau borok di sana yang akan bikin masalah dia lebih lebar. Jadi mendingan ya kalau aku sakit ya daripada potong tangan mendingan potong driji. Anang aja keluarin. Album solo Anang Jati Diri ini memang berbeda dari lagu karya Anang terdahulu. Pada album solonya ini Anang mengusung musik rock.
Adakah jenis musik itu membuat pihak Warner merasa tidak cocok dengan Anang? Yang pasti si seniman sudah melakukan usaha yang pasti. Ya, sebenarnya itu sudah ditunjukkan dari pembikinan karya itu sendiri. Album itu sendiri dibikinkan main-main atau tidak. Kalau ini dibikinkan memang sudah beda dengan Anang yang dulu. Beranang berani bikin. Berarti ada satu progres. Nah, progresnya harus ditangkap oleh record company. Nah, record company kalau sudah begini harus ada usaha yang ya sebanding lah. Ya inilah yang aku bilang policy daripada record company. Nah, disinilah record company itu sangat betul-betul mempunyai kuasa yang cukup besar. Dia bisa menenggelamkan, dia bisa mengorbitkan. Lalu bagaimana pihak Warner Music menanggapi keinginan Anang untuk keluar dari perusahaan rekamannya itu? Berikut keterangan Iman, produser Warner Music. Anang tidak keluar 100% dari Warner dalam arti kata itu, ya. Dia masih dengan Warner. Ya, dia masih ada komitmen beberapa kok. Dia tidak hanya kontrak hanya dengan Warner dalam arti kata dia solo album aja, banyak di belakang itu yang lain-lain. Dan itu tetap ada kok. Tapi untuk sementara dia juga bukan keputusan dari Warner kok, dia yang mau mengambil, dia memutuskan sendiri dalam arti kata saya mau menyikapi dulu dia mau kemana dan lain sebagainya. Dan itu ya saya juga harus tampung lah, ya, hubungan kita nggak putus kok, dia tetap ada di sini. Menurut Anang, album solonya ini mengusung musik rock. Adakah hal itu yang kurang berkenan bagi pihak Warner sehingga tidak terlalu gencar mempromosikan album tersebut? Anang bermain rock yang sangat keras yang kayak waktu itu. Dan itu membutuhkan waktu. Untuk orang, kok Anang yang kita kenal nyanyi pop, bikin komposisi buat Krisdayanti dan lain sebagainya, bikin duet cinta yang begitu banyak, ini sekarang main rock. Tentu ada plus dan minusnya untuk ini. Ya, kalau dibilang orang tahu Anang kenapa jadi begini, dia udah lengkap. Tapi kita juga nggak bisa bilang Anang karena album ini nggak bisa dong, karena dia memang membuat musik ini yang dia rasa terbaik. Nah, dari promosinya ya enggak lah, kita juga bikin album itu tahu kok, ya. Tapi promosi kan nggak selalu harus berbanding lurus dengan sales. Satu titik kita lihat berapapun kita kejar ya udah sampai sini. Kembali kepada Anang, apakah ia sudah memproses pengunduran dirinya sebagai artis Warner Music? Suratnya udah selesai, cuman aku belum lihat bunyinya seperti apa. Bahwa surat pengunduran diriku dari Warner diterima. Memang sedikit mengalami proses sih. Akhirnya selesai. Ya baru nanti sore ini baru aku dapat nanti bunyinya seperti apa. Apakah seperti yang aku mau atau tidak gitu. Sebenarnya penyelesaian seperti apa yang diharapkan Anang dari kasus ini? Anang dinyatakan selesai dengan segala tanggung jawabnya. Dengan Warner dia sudah menyelesaikan dan bekerja sama dengan baik. Lalu bagaimana dengan album Anang yang lain yang sudah terikat kontrak dengan Warner Music? Udah nggak ada. Anang solo sudah selesai semuanya dengan Warner. Ya tinggal yang pasti aku harus menyelesaikan solo duet. Masih ada satu album duet dan satu album Yanti, Krisdayanti. Karena itu masih ada tanggung jawabku yang harus aku selesaikan, ya aku kan memang yang produce album-album itu gitu. Seperti diketahui saat ini Krisdayanti masih terikat kontrak dengan Warner Music. Lantas bagaimana reaksi Krisdayanti tentang keinginan Anang untuk keluar dari Warner Music? Ya saya nggak bisa menyalahkan kedua belah pihak ya, karena setahunya kan ini yang terjun sendiri kan Anang. Albumnya isinya bagus-bagus gitu loh. Dan dia niatin gitu loh, dan saya juga ngerasain yang namanya dia mixing 3 hari nggak pulang, karena saya juga merasa kehilangan. Kalau untuk sebuah proyek yang nggak bagus mungkin saya marah-marah, tapi ternyata proyeknya bagus gitu loh. Saya menyesalkan kalau nggak dipromosiin gitu. Jadi mungkin ada keinginan Anang untuk keluar dari Warner Music. Ya saya berada di pihak tengah ya, maksudnya saya juga istri dan juga artisnya Warner gitu. Mana-mana yang karena kalau kamu tidak merasa menyalahi kontrak kamu ya silakan. Apakah Yanti akan mengikuti jejak sang suami keluar dari perusahaan rekaman yang sama? Enggak, saya sama Warner masih lama sekali, enggak. Bagaimana pula dengan isu kalau saat ini Anang sedang membuat perusahaan rekaman? Iya, record company aku udah mendirikan. Kayak publishing pun aku pun sudah sekarang under publishing. Hijau Uno Publishing. Udah under itu dan aku juga Hijau Record aku juga jalanin. Nah sekarang aku juga di hire
ke KD Record. Jika sudah ada perusahaan rekaman yang bernama KD Recording, apakah kelak Yanti akan pindah ke perusahaan rekamannya sendiri? Ini belum bisa diprediksi secara pasti apakah Yanti harus keluar juga dari Warner. Ini dilihat daripada etikat baik daripada ya pasti kedua belah pihak.